Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan poin A, yaitu konsep arbitrase tahkim. Arbitrase tahkim dalam istilah fikih antara lain didefinisikan oleh Wabbah Zuhaili sebagai berhukumnya dua orang yang berselisih kepada orang lain agar menyelesaikan konflik yang ada di antara keduanya dan mengikuti petunjuk hukum syariah. Di dalam banyak kitab fikih, tahkim masuk pada bagian pembahasan mengenai al-qadha, yaitu peradilan, karena baik tahkim maupun al-qadha memang memiliki kesamaan tujuan yang menyelesaikan konflik antara dua orang atau lebih. Hal yang menjadi pembedaan dan disadarkan kepada waktu tertentu, karena tahkim merupakan bagian dari akad perdamaian. Dan menurut teori hukum, penyelesaian suatu sengketa dapat dilakukan melalui dua model, yaitu model litigasi maupun non-litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah penyelesaian sengketa di pengadilan, sedangkan non-litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Di dalam kehidupan masyarakat adat Indonesia, tradisi perdamaian seperti model tahkim dapat ditemukan dalam beragam bentuk. Di masyarakat, realitas sosial menunjukkan bahwa masyarakat mampu menciptakan mekanisme keadilan sendiri. Haidar Laujung mengidentifikasi hidupnya hukum pidana adat, peradilan adat beserta pemegang otoritas untuk menyelesaikan perkara di banyak wilayah Nusantara sampai hari ini. Selain itu, dalam penelitian di 16 desa pada 3 provinsi, yaitu Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Barat, ditemukan adanya beragam bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Model perdamaian adat yang telah lama dikenal dan dipraktikkan di Nusantara perlu dipertahankan. Faktanya, banyak model perdamaian adat selain murni berasal dari praktik tradisional juga dipengaruhi oleh nilai dan budaya lain termasuk ajaran Islam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan diteruskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin B, yaitu mengenai validitas dan yuridiksi arbitrase dalam hukum Islam. Para ahli hukum telah lama memberi perhatian terhadap masalah yang berhubungan dengan validitas yang dikaitkan dengan pemaknaan hukum. John Austin misalnya mengatakan hukum tanpa elemen perintah dan sanksi tidak dapat dialihkan sebagai hukum yang nyata. Hart mengaitkan validitas hukum dengan keberadaan rule of recognition tanpa elemen of recognition yang memungkinkan untuk membedakan hukum dengan standar tingkah laku sosial lainnya. Validitas hukum bukan karena berlaku secara efektif, tetapi karena mampu memenuhi kepastian hukum atau legal certainty. Karena hanya perintah yang mampu menjaga keselamatan dan ketertiban masyarakat yang mempunyai legitimasi kekuasaan membentuk hukum yang secara filosofis harus ditaati. Kedua, doktrin yuridis, yaitu isi aturan hukum yang normanya dalam suatu tata hukum, legal order, yang validitas aturan-aturan hukum yang ditentukan dalam hubungan hierarkis. Dalam konteks ini, validitas hukum ditentukan atas dasar aturan hukum tertinggi atau bisa disebut dengan fundamental law. Ketiga, doktrin sosiologis, yaitu berupa tindakan paksa oleh penegak hukum atau power teori maupun pengakuan dan penerimaan masyarakat atas norma-norma hukum berlaku faktual efektif. Validitas berkaitan dengan legitimasi atau kesahihan hukum untuk bisa diberlakukan dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, keberadaan arbitrase syariah dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah harus dilihat dari segi validitasnya. Seperti diketahui, arbitrase syariah merupakan arbitrase yang dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam dalam menyelesaikan sengketa
muamalah. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase telah lama dipraktikkan dalam peradaban manusia sejak zaman Yunani kuno. Aristoteles menganggap arbitrase sebagai alternatif dari pengadilan, karena keadilan merupakan sesuatu yang berlaku lebih dari sekadar hukum tertulis. Seiring meningkatnya hubungan perdagangan dan bisnis, resolusi sengketa melalui arbitrase syariah semakin diminati. Dipandang lebih efektif dan efisien, arbitrase banyak digunakan untuk menyelesaikan sengketa di bidang perdagangan nasional maupun internasional. Saya Hendra Cahyana, saya akan membawakan pangkalan kelompok di poin C tentang sejarah dan kekuatan hukum arbitrase syariah. Keberadaan lembaga arbitrase ini telah dasar hukum yang tetap sistem hukum nasional Indonesia. M. Yahya Harahap menyebutkan 3 dasar hukum lembaga ini, yaitu lembaga titik tolak arbitrase, yaitu pasal 377 HIR atau pasal 705 RBG yang berbunyi, jika orang Indonesia atau orang timur asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib menuruti penuturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa. Yang kedua, landasan hukum arbitrase yaitu buku ketiga Reglemen Hukum Acara Perdata atau RV, dimulai dari pasal 615 sampai dengan pasal 651 RV. Yang ketiga, landasan arbitrase asing. Ketentuan arbitrase yang diatur dalam RV sama sekali tidak menyinggung tentang arbitrase asing. Seolah-olah peraturan ini mengucilkan bangsa Indonesia dari lingkungan kehidupan hubungan antara negara di bidang arbitrase. Perkembangan sejarah pemberlakuan Pranata arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa dapat dilihat dalam uraian yang berikut ini. Yang poin 1 yaitu zaman Hindia Belanda. Pada zaman ini Indonesia dikelompokkan dalam 3 golongan, antara lain yang pertama golongan Eropa, dan yang kedua golongan Bumi Putra, yang ketiga golongan Cina in Timur Asing lainnya. Sejak tahun 1925 diberlakukan dengan hukum barat dengan beberapa pengecualian. Selain peradilan sebagai peranata penyelesaian sengketa pada masa itu, dikenal pula adanya arbitrase dengan adanya ketentuan pasal 377. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.